pada pagi hari ini saya bersama Bapak Ihsan di tempat di kediaman beliau di wilayah Desa Kembangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Baik, kami bersama rekan-rekan kami yang nanti akan bergantian di sini akan menggali informasi seputar usaha Bapak Ihsan. Untuk fokus pada kesempatan kali ini mengenai usaha keripik singkong Hikmat Jaya. Ini pertanyaan pertama yang ditanyakan itu mengenai latar belakangnya Pak Ihsan. Kenapa kok Pak Ihsan itu tertarik untuk membangun usaha singkong di daerah? Alhamdulillah di daerah Sumbu alhamdulillah potensi bahan bagus itu menimbang dari pertanian itu masyarakat ini masyarakat menanam itu kan kita butuh inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan nilai jual sebuah produk singkong itu. Jadi kita alhamdulillah sudah mempunyai pasar ya, pasar offline maupun online. Alhamdulillah kita menjangkau luas. Singkong itu mempunyai nilai jual dan mempunyai keunikan lah. Jadi kita sebagai apa ya, milenial atau enggak ini milenial, kita berusaha memberi manfaat sekeliling supaya pertanian di sekeliling kita di desa kita itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Kita semangat berwirausaha mengangkat Untuk produknya sendiri di antara produk-produk ketela kan banyak ya Pak. Produk-produk olahan itu banyak. Kenapa untuk Bapak Ihsan sendiri lebih memilih produk yang lah saya mengambil apa ya, semacam untuk ini kita membuat apa ciri khas mas, pembeda dari produsen lain. Mas Jaya untuk jenis itu kita menciptakan apa ya, produk yang punya ciri khas kayak ini potongannya tipis-tipis memajang, itu kan salah satu keunikan produk kami, pembeda dengan yang lain juga. Kami mempunyai apa ya, mempunyai khas ada aromatik juga dikasih apa ya, daun jeruk, pedas. Jadi kita mempunyai varian rasa keripik singkong itu 2 variannya. Yang pertama pedas manis dan pedas asin. Jadi kita menyasar ke segmen pasar milenial. Jadi kita jelas pasarnya itu jelas yang membutuhkan produk kita. Jadi yang kita bukan khas dari bentuk, kita satu segmen marketnya kalangan milenial yang suka pedas juga, terus ada keunikan dengan yang itu irisan itu renyah saja itu, karena kita budaya renyah, jadi kita berusaha menciptakan produk renyah itu dengan harganya ya rumah. Kalau buat milenial pasti kantong, mari kita punya apa ya, kemasan yang dari 200 gram seberapa sampai kemasan besar maklon. Kalau teman-teman yang mau jadi reseller boleh, non labeling kita melayani. Dan SDA-nya. Untuk kekuatan SDM-nya sendiri itu Bapak ini memproduksi bersama karyawan yang lain, teman-teman yang lain, atau dari keluarga sendiri Pak? Alhamdulillah dari kekuatan SDM terutama produksi Hikmat Jaya keripik kunyit, alhamdulillah kita keluarga mas. Sementara kita baru membangun sebuah manajemen dan SOP mas. Semoga dengan kita sudah mengunci SOP dan manajemen perusahaan kita, insya Allah 1 tahun 3 bulan ke depan kita sudah mempunyai sistem. Insya Allah kita membuka lowongan pekerjaan ya, mas. Jadi kita sebelum mau membuka lowongan pekerjaan, kita sudah punya sistem manajemen yang kuat untuk fondasi ke depan. Berarti sebelumnya ini Bapak untuk memproduksi singkongnya ini sendiri ada pelatihan dari luar atau dari inovasi sendiri? Alhamdulillah dari produksi keripik singkong kunyit kami melihat di tutorial di YouTube, kita juga melihat di YouTube juga apa, kita juga berlatih secara apa ya, berlatih kita caranya mencari komposisi yang benar dengan kita apa ya,
uji Coba. coba dulu berapa kilo gitu mas. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai treatment khusus. Alhamdulillah kita satu hari itu bisa sampai 25 kilo setiap produksi dengan adanya pengalaman ya ini ya pengetahuan dengan SOP yang sudah kita pelajari dari kegagalan yang pernah kita kerjakan selama kita berproses mencari produk yang siap jual. Nah, itu kita banyak rintangan. Berarti kalau misalnya dari SDA-nya sendiri itu singkongnya kita Bapak ngambil dari lokalnya atau ngambil dari impor dari luar kota atau luar negeri? Alhamdulillah kalau di sini alhamdulillah kita sudah punya mitra. Alhamdulillah teman saya juga pemain singkong yang sudah besar. Alhamdulillah teman saya itu penyuplai singkong di kawasan Borobudur dan Payaman. Itu alhamdulillah kita jadi hulu hilir kita mengambil porsi tersendiri mas. Kita jadi fokus di produksi. Ada teman yang sudah menjadi agen tengkulak. Nah, kita ngambilnya langsung ke tengkulak sudah punya mitra tersendiri. Jadi kita kualitas produk yang kita cari sesuai kemampuan kita dari segi bahan baku. Alhamdulillah kita sementara ini kita menggunakan bahan baku yang sedang mas, mempunyai bahan bakunya. Jadi kita untuk bahan baku kita sangat mudah mas. Untuk di daerah sini khusus Balesari itu potensi bahan baku singkong berlimpah dan insya Allah banyak, setiap tahun ada. Nah, berarti kan dari teman-temannya, mungkin dari teman-temannya Bapak sendiri, nah ketika sudah mendapatkan singkongnya itu tadi, itu kan diproduksinya itu menggunakan teknologi canggih untuk mendapatkan produk yang unggulan atau masih tradisional cara untuk memproduksinya? Ini untuk produksi kita sementara, untuk jangka panjang kita padat karya mas. Semoga dengan adanya kita menciptakan produk keripik singkong yang berkelanjutan, kita kalau ya saya pribadi sih manual, jadi lebih memberdayakan masyarakat sekeliling. Berarti pas dari awal ini manual terlebih dahulu gitu Pak? Selama ini kita proses secara tradisional. Supaya ke depan kita bisa membuka lapangan selebar-lebarnya, khusus yang ini bermanfaat buat sekeliling rumah gitu. Biar ya kalau alat paling tertentu mas. Baik, jadi saya mau bertanya, bagaimana sih cara Bapak Iksan mengekspansi produknya, produk olahan singkong ini Pak? Ya, untuk ekspansi keripik saya, kami sering melakukan riset pasar, juga membuat inovasi produk, ikut event yang diadakan pemerintah, dan berkolaborasi dengan dunia pariwisata, dunia pendidikan. Itu salah satu kita memunculkan produk kami itu beda dengan produk komputer lain mas. Itu salah satunya itu mas. Ya, mungkin ada menggunakan media sosial atau yang lainnya Pak? Alhamdulillah kita sering live juga menggunakan sosial media, TikTok, juga Instagram. Juga kita merambah ke pasar online menggunakan marketplace Shopee dan Tokopedia. Itu salah satu kita memunculkan mencari pasar baru mas. Jadi selanjutnya mau bertanya, cara bertahan usahanya Pak Iksan ini gimana sih Pak? Mengingat tahun-tahun 2019, 2020 itu kan mengalami COVID-19 yang membuat kebanyakan usaha itu kesulitan untuk bertahan. Adanya COVID-19 itu tantangan baru untuk dunia per-UMKM, terutama ruang gerak masyarakat, komunitas atau kelembagaan semua itu sektor down. Itu kan butuh inovasi. Kalau Isan condongnya bertransformasi ke digital marketing. Kita menggunakan sosial media, Facebook, marketplace, dan sosial media yang sudah ada. Alhamdulillah kita ya juga punya WA, juga ada kelompok-kelompok WA di sosial media. Kita menggunakan fasilitas yang ada untuk bertahan hidup, menggunakan Japri atau membuat itu paket UMKM parcel itu. Jadi Berarti lebih gencar ke pemasaran secara online ya? Secara sosial media ya. bertandingnya. Baik Pak Iksan, selanjutnya Bapak sudah memiliki relasi yang sangat luas dan banyak, dan pemasaran yang begitu luas hingga mencapai luar kota. Bagaimana sih Mas sebagai
kebutuhan bapak untuk masuk ke market sana, memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di sana bagaimana? untuk produksi ya untuk menyasar pasar yang luas karena persaingan global makin banyak, kita harus berinovasi terutama di packaging dan kemasan ya. Untuk menyasar pasar yang lintas budaya atau lintas kultur budaya, kita menyesuaikan dari apa, packaging kita harus sesuaikan dengan market yang ada. Contohnya kalau kita ke Asia Tenggara lah, kita itu kan sekarang bahasa Indonesia udah bahasa internasional, itu salah satu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di bagian packaging, di labeling juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu secara memberi pengawasan kalau produk kita itu udah sertifikasi. Yang kedua, kita dari desain produk kita menggunakan icon-icon khusus untuk salah satu promosi juga. Icon-icon yang ada di kota Jawa Barat itu bisa ditempelkan ke produk itu biar memancing itu produk mana. Ketiga, harga kita menyesuaikan daerah yang kita target. Itu biasanya kalau produk UMKM itu dengan harga. Ketiga, kita menciptakan berbagai inovasi rasa. Kalau produk kita biasanya saya sekarang itu berfokus kepada pedas, bisa kita menciptakan tingkatan pedasan kayak level-level itu biar setiap daerah kan mempunyai ketertarikan dengan rasa pedas. Untuk pertanyaan dari saya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana Bapak membangun kepercayaan para pelanggan dan reputasi bisnis yang Bapak jalankan saat ini? Maksudnya atas pertanyaannya, untuk produk kami Himajaya Food Bajas, kami untuk mempertahankan dan murah ke publik ya, ke konsumen, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Pertama, satu, dua, kita sering memberi bonus, dan juga untuk packaging kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Untuk pengiriman, pemesanan delivery kita menggunakan pihak ketiga. Juga kami selalu amanah dalam ya pemesan on time lah. Nah, terus dengar-dengar kan katanya Bapak punya relasi banyak. Iya. Nah, bagaimana cara Pak Iksan untuk berkomunikasi dengan baik dengan semua relasi yang Bapak punya saat ini? Ya, makanya sepertinya untuk membangun relasi ya, selama ini kita sering apa ya, kalau ada kumpulan kita berusaha on time tepat waktu juga. Segi kita sering sharing ya, menghargai satu sama lain, tidak agama atau apa, kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kita ya soal selalu memberi supporting lah. Kalau setiap teman ada punya kegiatan atau mempunyai event, kita memberi motivasi atau apa ya, seperti sponsor atau memberi bantuan tenaga atau pikiran. Selama ini saya sering membangun jejaring relasi, saling supporting dalam gotong royong menciptakan suatu kegiatan.